juga bulan mau bulan Ramadan yang Masya Allah. baik itu ya, jadi sekalian menurut saya kalau emang mungkin itu ya panggilan ya saya ikuti aja. Kurang kenceng suaranya. Iya, coba mic-nya didekatkan ke mulut, Bang. Bang Denny bisa open cam. Kalau belum open cam, saya bantu untuk teman-teman bisa follow dan Bang Denny bisa open cam. Iya, belum. Ini gini, Bang Akibet. Beliau ini tidak pernah main TikTok. Bahkan tadi saya suruh daftar TikTok dulu, unduh aplikasi TikTok dulu gitu. Oh, ini. Iya, makanya anunya masih nol, tapi KTP-nya udah ada pada saya, tanda tangannya juga ada pada saya. Masya Allah. Semoga Bang Denny dikuatkan keimanannya, Bang Denny, dan jangan ragu, jangan ragu dan harus yakin ya, Bang Denny ya. Iya. Teman-teman 147 mohon izin untuk di follow Bang Denny biar nanti bisa open cam ya. Mohon di follow nanti biar bisa open cam. Insya Allah 100 aja nanti bisa langsung open cam Bang Denny. Oke, ini saya bantu. Oke, Bang Denny alamatnya di mana kalau boleh tahu Bang? Saya di Jalan Muria 5 Ungaran, Oh, Ungaran. Semarang. Masya Allah. Suaranya. Sabar Bang Iman. Sabar Bang. Gini Bang Denny ya, ini alhamdulillah dapat banyak follow dari teman-teman saudara seiman, dan karena begitu simpati, begitu mengapresiasi Bang Denny yang mau bermualaf di sini. Bang Denny, apakah ada paksaan atau memang ini dari keinginan Bang Denny sendiri untuk memeluk agama Islam ini, Bang Denny, kalau boleh tahu? Tidak ada paksaan sih dari saya. Di mana? sendiri, tidak ada paksaan. Alhamdulillah tidak ada paksaan. Teman-teman saya juga mohon untuk dibantu di follow ya, karena ini ada di sistem saya ada yang mau mereport saya agar akun saya ini bisa ke banned ya. Mohon untuk di tap-tap dan dibantu follow juga akun BAT Travel. Gini Bang Denny, ini memang bulan suci Ramadan ya, bulan dimana umat Islam banyak menunggu, karena bulan suci Ramadan ini begitu banyak berkah barokah yang dibuka oleh Allah bagi umat-umat Islam ya, hamba-hambanya yang dalam hal ini mengimani iman Islam itu ya. Bang, aku dulu juga dipersahadatkan tepat pada Lailatul Quran ya, di mana kurang dari beberapa hari sudah mau lebaran, dan memang bulan inilah yang begitu banyak barokah ya, dan alhamdulillah ini mau dipersahadat. Berharap Bang Denny ya bisa menguatkan keimanannya, dan jangan sampai Bang Denny mengundurkan niat baik ini, karena pintu surga sudah terbuka buat Bang Denny. Bang Denny ini adalah orang-orang yang terpilih ya dari begitu banyak orang yang masih dalam kesesatannya. Bang Denny, apa penggerak yang begitu besar dalam hati Bang Denny saat ini agar secepatnya untuk dimualafkan? Sebelum dilanjut, saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum, Akhi Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Masya Allah. Berkah, akhi. Ya. Alhamdulillah, ini ada yang minta disahadatkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, dilanjut Bang Bet, bincang-bincangnya sesama mu'alaf. Oke, sebelumnya aku sapa dulu Gurunda Bang Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhina. Masya Allah Bang. Travel, Masya Allah ya. Sebenarnya Gimana, saya gimana? itu ingin berkomunikasi ya, secara ini mungkin di balik layar aja, karena mungkin baru saat ini bisa berkomunikasi dengan panjenengan. Sebenarnya saya ingin menjadikan Anda sebagai ambasador untuk travel saya ini, tapi nanti di belakang Masya aja. Allah. Iya. Kebetulan akhi, beliau ini punya barang-barang antik. Kemarin itu sempat dilelang, tapi karena mungkin penontonnya kurang jadi sedikit. Nah, dilelang itu insya Allah digunakan untuk pesantren, untuk anak yatim, untuk para mu'alaf begitu akhi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Nggak, untuk saat ini saya ingin nanti bisa berkomunikasi, saya DM ya Gurunda di Iya, iya Bang. dengan saya apa namanya, harapan saya Akhi bisa menerima ambasador untuk travel saya ini sebagai ya katakanlah voucher lah, karena sebagai saudara seiman yang begitu kuatnya dalam hal ini secara Islamnya. Nanti kita Halo, Bang Andi, naik. belakang aja. Iya, iya Bang, insya Allah Bang, insya Allah. Niat yang baik insya Allah akan diridai oleh Allah. Amin. Karena di bulan April ini saya ada 3 keberangkatan. Kemarin alhamdulillah apa namanya, Gurunda, Gus Idam juga sudah kita berangkatkan. Nah, di sini saya dari kemarin itu minta tolong sama teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan panjenengan Bang Yuma. Baik Bang, terima kasih banyak Bang, niat baiknya Masya Allah. Oke, dilanjut bincang-bincangnya dengan mualaf. Oke, barangkali Gurunda bisa langsung dengan Bang Deninya. Dalam hal ini beliau ingin bermualah, Bang. Iya, iya, iya. Insya Allah. Dilanjut aja dulu. Saya baru nyampe rumah soalnya. Dilanjut aja dulu diskusinya. Silakan. Oke, Bang Deni. Iya. Oke, ini sudah dibantu teman-teman. Barangkali Bang Deni coba dibuka di pengaturannya biar bisa open cam. Kayaknya kalau baru 100 belum bisa itu, Bang. Karena kalau ini Bang, kalau dalam satu ini ya, ini kameranya masih kecentang, belum bisa. Belum bisa. Ini kan kalau sudah bisa saya pandu. Ini belum bisa, masih kecoret dia. Versi baru 47 tuh. Yang di bawah 353 di follow aja dulu. Iya, di follow kawan-kawan supaya bisa open cam. Kayak saya ke noise ya suara saya ya. Alamatnya Bang Deni di mana, Bang Deni? Kalau Ungaran ya tadi ya. Ungaran ya. Iya. Ungaran. Saat ini masih sebagai jemaat taat di salah satu gereja Jawi Wetan kalau nggak salah, kalau di Ungaran itu kalau Protestan gitu. Ada di GKI Maranatha, cuma saya sudah terakhir nih sempat 5 bulan di luar kota. Jadi sudah jarang ke gereja saya jadian ya. Oh gitu. Iya. Kalau saya dulu di gereja Jawi Wetan, Bang. Oh, Kalau di daerah Ungaran sana. Ya Bang Deni, aku balik bertanya lagi, apa yang membuat Bang Deni apa namanya begitu mantap dan ingin segera untuk dimualafkan, Bang Deni? ya mungkin karena ya ada panggilan itu ya, mungkin saya ingin di bulan ini, mungkin bulan yang baik itu bulan Ramadan, untuk masuk ke agama ini. Masya Allah, Masya Allah. Bang Deni, di lingkup keluarga sendiri, Bang Deni ini apa namanya? Apakah ada saudara yang mengimani Islam atau semuanya Kristen? Protestan? Semuanya Nasrani ya. Semuanya Nasrani, ya. Bang Deni siap, katakanlah dalam hal ini banyak cibiran, banyak hujatan gitu, seumpama menjadi seorang mualaf. Iya siap sih. Sudah Semua siap pasti ya? ada resiko ya. Alhamdulillah, saya dulu seperti itu Bang. Bahkan saya pernah dikeluarkan dari rumah saya seringkali dihujat Bang. Jadi itu jangan jadikan Bang Deni sebuah derita. Tapi ini Bang Deni harus bisa membuktikan bahwasannya inilah kebenaran yang memang harus dipegang. Dan inilah sebenarnya Islam itu yang memang benar-benar agama yang sempurna dari yang belum tersempurnakan. Dengan kata kalimah la ilaha illallah itu bisa membantah semua ayat-ayat yang ada di dalam Bible, ayat-ayat yang saat ini Alkitab yang saat ini ada di rumah Bang Deni. Terus banyak belajar, jangan pernah Anda sungkan untuk bertanya kepada para ustadz atau kepada para kiai.
Dan di sini alhamdulillah Bang Denny sudah masuk di room yang begitu tepat karena beliaunya Gurunda Sugi Kristologi ini ya insya Allah bisa membimbing dan bisa apa namanya bisa membawa Bang Denny ini dalam banyak keberkahan insya Allah Bang Denny. Ya, gitu. Sudah nikah Bang Denny? Sudah, cuma saya berpisah kemarin Oktober 2022. Oke, pekerjaan Bang Denny saat ini apa kalau boleh tahu? Ini saya kerja ikut di proyek ya, ikut proyek dari saudara. Saya pegang logistiknya gitu. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Besok Bang Denny setelah dipersahadatkan ini, kalau bisa Bang Denny nanti menghubungi salah satu takmir atau pemuka agama di sekitaran Bang Denny untuk diantar ke KUA nggih. Nanti setelah ada apa namanya ada surat bukti apa namanya bahwasannya Bang Denny sudah dipersahadatkan dan dialihkan apa namanya status dari Kristen ke Islam, mohon Bang Denny nanti DM saya. Mohon Bang Denny nanti DM saya. Nanti gini Bang Bet, insya Allah ketika kita yang mensahadatkan tanggung jawab pengadaan sertifikat itu dari API langsung. Iya. Di sini ada Bang Hendy Selebes. Mohon izin Gurunda bisa menyapa beliaunya. Assalamualaikum Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta fotonya dong Bang Denny, bisa open cam nggak? Belum bisa Bang, belum bisa. Oke, belum bisa ya. Ya kita tunggu ya. Bisa. Ya terusin aja dulu. Ini bentar sedikit, ini ada satu ruang kosong ya. Ini untuk Saudara Mukrobin, beliau yang memperkenalkan saya dengan Bang Denny. Jadi akan saya isi untuk beliau ya. Tapi saya tunggu-tunggu belum ada naik ini Bang Denny. Coba apa namanya komen Bang Bang Obed ya. Saya suruh minta permintaan kok belum ada ini. Bang Mukrobin mana? Minta permintaan Bang Mukrobin. Lanjut bincang-bincangnya Bang Andi. Sambil menunggu kalau diperkenan mohon izin Bang Denny bisa basuh muka dulu. Oh iya. Basuh Izin muka. sebentar untuk sebentar Bang Bet, izin Bang Bet. Denny bisa suaranya diperbesar nggak ya? Saya nggak denger ya. Oh iya. Sudah dengar. Nggak kedengeran. Ya saudara-saudaraku yang ada 500 lebih mohon di follow supaya nanti bisa open cam ya Bang Denny. Ini sudah 110, baru 110 nih. Masa dari 500 ini yang Kristen 400 kan nggak mungkin. Ayo yang merasa Islam kita bantu dia. Berarti bisa dengar suaranya Denny nggak Pak De? 400 saja Dengar. bisa open cam kok. Dengar. 400 saja insya Allah sudah bisa open cam ini Nggak Bang. bisa, Pak Bet, nggak bisa, harus 1000, nggak bisa. Nggak bisa Bang, harus 1000 Bang. Iya, nggak bisa. Nanti kalau Saya udah share di API juga di grup besar, nanti biar pada kemari pada follow dulu. Saya udah info Iya. juga untuk follow. untuk follow ya, mohon bantuannya supaya tercapai 1000 bisa open cam. Ya mungkin tadi benar juga kata Bang Bet Travel itu mungkin perlu membasuh muka dulu. Kalau paham berwudu dulu mungkin Bang Denny. Iya. Lebih. Coba basuh muka dulu Bang Benny. Oh iya. Sedih 3 kali diguyur mukanya ya. Ya sebentar saya lepas dulu ya. Nggih, Iya. nggih. Mana nih? Kalau ada yang perlu dinaikkan lagi Ustaz Sugi, nggak apa-apa saya di bawah nanti di info aja. Teman-teman saudara seiman 583 ini mohon untuk di tap-tap layar HP kameranya dan mohon bantuannya untuk izin di follow akun kita ya biar kita bisa kuat dan bisa nantinya semangat untuk syiar Islam ini ya dan melawan subhat-subhat yang memang saat ini gencar gitu ya para oten buka room. Terima kasih. Allah
balas kebaikannya Allah yang penuh barokah ini nantinya kita berkumpul dengan orang-orang yang baik dan bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya untuk yang netizen di bawah yang mungkin mengenal Pak Denny, yang ada berada di sekitar, mungkin bisa minta naik supaya bisa di open cam kan, lewat Iya. page. Saudara-saudara yang dalam hal ini dekat dengan Pak Denny ya, bisa minta permintaan untuk dinaikkan, monggo. Bang Denny monitor Iya, sudah. sudah ambil basuh muka? Sudah. Sudah, oke. Coba dibuka open cam-nya, sudah 530, insya Allah bisa. Belum Bang, belum bisa. Oh, Ini saya lihat masih kecentang Nggak banyak. bisa Pak, berapa kali dikasih tahu nggak bisa. Bang Dewa, 1000. Harus 1000, harus Dewa 1000. ini, ah. Harus 1000. Oke, nggak apa-apa. Ya, baru 242 yang follow, yang lain tolong di follow segera. Mudah-mudahan Gope bisa. Ya, kadang-kadang bisa kalau 500 tapi mesti turun keluar dulu nanti naik lagi kayak. Ini bandel juga dikasih tahu, dibilangin nggak bisa ya Allah ya Robi. Itu sudah mau 600 itu, sudah mau 600 itu. Lihat tuh. Kita cukupkan 1000. Nah, Bang Ben ini siapa? Halo, assalamualaikum Bang Ben. Terima kasih Abdul Salam panjang umur. Selamat malam. Oh ya. Bang Islam- Ben, Kristen apa Islam? Ini boleh. Saya Kristen Pak. Tapi kalau ya acaranya tidak ada debat ya sudah saya turun Pak. Iya, belum. Ini mau mensahadatkan nih Bang. Gak apa-apa Bang Ben, di sini aja nanti ya boleh bisa ada jadi saksi ruang saudara anda yang saat ini masih menjadi saudara seiman dan mau dipersahadatkan, Bang Ben bisa jadi saksi di sini. Kalau Oten saat ini ada yang bermualaf. Oke. Silakan Bang Andi. Dari agama mana dia sebelumnya? Dari agama mana dia sebelumnya? Nggak perlu tahu. Turunkan aja host. Jangan diturunkan, ntar dulu Bang. Bang Bat, standby dulu ya. Oke, bosku. Ya. Bang Ben, selamat malam. Ya malam Pak Adi, malam. Ya. Bang Ben, menurut perasaan Anda ini loh, di bulan penuh berkah bulan puasa ini, hari pertama berpuasa, saya baru dikirimkan KTP-nya Denny ini, dia agama Kristen. Tapi malam ini dia akan meninggalkan Kristen kembali ke Islam. Pendapat Anda, perasaan Anda bagaimana ditinggalkan saudara? Silakan. Terkait itu Pak, ya kami Kristen itu Pak, kami tidak akan memohon-mohon atau seumpama ada orang Kristen yang mau pindah keyakinan, itu hak dia Pak. Karena kami percaya bahwa yang membuat seseorang bertobat dan datang kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan sendiri, Pak. Oke. Tadi sudah diskusi sama Mas Benny. Mas Benny mengatakan bahwa selama ini saya salah Tuhan. Karena yang saya tuhankan selama ini ternyata makhluk anak Maria adalah laki-laki sama seperti saya. Mana mungkin saya mau menuhankan sesama manusia begitu. Akhirnya dia bersyahadat. Pendapat Anda seperti ini bagaimana? Apakah Anda bisa membuktikan kalau Yesus itu Tuhan sedangkan dia adalah manusia? Itu yang kita maksud Pak, silakan. Ya, kalau untuk membuktikan itu saya pikir dalam ranah diskusi tiap hari itu sudah ada banyak apologet yang membuktikan. Namun terkait dengan ini saya cuma mau bilang bahwa yang membawa orang datang kepada Allah itu adalah Roh Kudus. Sekalipun saya boleh memberitakan dengan bahasa yang begitu lancar,
Tetapi kalau memang dia ditetapkan untuk tidak diselamatkan, ya mau bilang apa? Tetap dia tidak Pak, akan Pak, bukan percaya. itu, bukan masalah diselamatkan enggak. Bisa enggak Anda ya membuktikan kepada Bro Denny yang mau bersyahadat ini, maupun belum bersyahadat nih, Anda punya kesempatan edukasi dia, bisa nggak Anda buktikan kalau Yesus itu benar-benar anaknya Maria ini Tuhan pencipta alam semesta? Silakan Pak. Ya, kalau memang dia dari Kristen, yang di dalam Alkitab sudah jelas banyak ayat berseliweran bahwa Yesus itu Tuhan, Allah, anak Allah. Di Barang mana itu siapa yang tertulis percaya Pak? tidak, barang Coba siapa pakai yang satu, coba pakai percaya satu tidak data di binasa, Bible yang melainkan paling, ntar dulu Pak, pakai satu data di Bible yang paling meyakinkan Denny bahwa Yesus itu Tuhan. Data apa Pak? Ya kan Pak, kalau di Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, yang percaya akan selamat. Di luar Kristus tidak akan selamat itu. Percaya Itu sebagai dalam apa Pak? perspektif Kristen. Percaya sebagai apa? Ya, selamat Pak. Di mana tertulis Pak? Itu yang dimaksud Benny. Saya ini meninggalkan Kristen karena selama ini hanya angan-angan belaka. Saya terdoktrin dari kecil sampai dewasa oleh para pendeta yang mengatakan Yesus Tuhan, padahal sebenarnya dia adalah manusia. Ini yang dimaksud gitu loh. Nah, kesempatan detik-detik terakhir ini, Anda punya kesempatan bahwa Yesus itu Tuhan kepada Denny. Silakan. Iya, kalau menunjukkan ayat per ayat ini bukan ranahnya, karena saya juga tadi pantau dari bawah, ini katanya Pak Denny ini mau bersyahadat, itu terserah hati nuraninya Pak. Saya cuma menyampaikan saja bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Di dalam Alkitab bilang begitu Pak. Oke. Jadi ya terserah dia Silakan lah. Bang Kalau Juma. memang Kayaknya dia nggak bisa apa-apa Bang Juma. Silakan Bang Juma. Anda diam dulu. Silakan Bang Juma. Justru buah dari pengajaran nabi palsu itu ya Kristen, itu kata Yesus bahwa Kristen itu menurut Yesus adalah penghuni neraka. Dalilnya jelas dan saya bisa buktikan. Sambil nunggu bentar, sambil nunggu 1000 Bang Denny, kita isi diskusi dulu ya Bang Denny ya. Sambil menunggu di sini Bang ya, nggak apa-apa kan? Nggak tergesa-gesa kan? Nggak ada masalah Denny mah. Denny mah udah optimis sekali. Biar dia teredukasi juga. Ya silakan Bang Juma, terusin. Iya. Host, mohon Jadi izin host, barangkali bisa diperlihatkan foto di KTP-nya aja host. Ya Nggak udah ada. Bang, udah. Jangan silakan Bang Juma. iya. Jadi kalau yang Bapak maksud tadi itu siapa saudara kita Pak Bang Ben, itu doktrin gereja itu Pak. Itu doktrin orang Roma yang bawa Bapak, yang Bapak bawa. Tapi kalau Yesus mengajarkan dengan valid bahwasanya dengan tegasnya kemudian beliau mengatakan, Yesus mengatakan Kristen itu akan dibuang ke dalam api neraka. Itu yang benar, yang ada dalilnya itu. Mana Tapi Bang memang Zuma dalilnya? Oke, baik. Matius 7 Pak. Matius 7 ayat berapa? Satu perikop Pak, satu perikop. Harus baca satu perikop supaya kita nggak dianggap mencomot-comot. Oke, nggak apa-apa Ya. Pak. Mungkin yang dirujuk satu ayat boleh Pak. Nanti saya Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu berbicara mengenai Kristen. hal pengajaran Dan sesat Pak ya. Di sini tidak Nabi bilang palsu, Kristen. Tetapi Kristen di situ ini, nabi Pak. palsu. Dari mana Ini Anda Kristen. bilang? Dari mana Anda menyematkan nabi palsu itu kepada Kristen? Di ayat berapa? Silakan. Dari buahnya kata Yesus. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Jadi Yesus menasihatkan muridnya, wahai muridku, dari buah pengajaran nabi palsu itu bisa kamu lihat mereka. Apa buahnya? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapak itu apa-apa menurut Bang Zuma? Hukum Taurat kan? Kehendak Bapak, salah satu kehendak Bapak itu adalah percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah itu Pak. Iya, betul. Sekarang percaya ini, percaya sebagai presiden, percaya sebagai bupati, percaya sebagai utusan, atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri. Percaya sebagai Tuhan, Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Bang Zuma perlu kembali ke apa? Oh, nggak bisa, perlu nggak bisa belajar nggak itu. Anda. Mesias dalam konteks Yahudi itu apa menurut Bang Zuma? Mesias menurut Yahudi adalah manusia yang ditahirkan, yang diurapin, bukan Tuhan, Pak.
Justru begini Bang Zuma, kalau Ya, gimana? Bang Zuma pernah dengar itu Petrus sampai dikatain iblis, itu apa? Karena Petrus masih memikirkan seperti Ya. yang Bang Zuma pikir. Iman Betul, Petrus masih karena- belum teguh, belum kokoh. Betul sekali. Dan Yesus mau melihat bahwasanya yang akan menggantikannya itu adalah orang terkutuk, Pak. Gitu. Bukan begitu Bang Kok Zuma. bukan? Jadi dalam pemikiran Petrus itu masih seperti Bang Zuma, Mesias Oh, enggak, sebatas enggak. manusia. Petrus, iya Mesias betul. dalam konteks Oke. tafsiran rabi-rabi Yahudi itu adalah yang dilantik di surga, Pak. Siapa yang dilantik di surga? Kalau Lantik di bukan surga itu cerita Allah. cerita pagan itu. Begitu, Jadi Bang Zuma. gini, kita kembali ke pengakuan Yesus bahwa Kristen masuk neraka, Pak. Dari buahnya kamu mengenal dia. Apa buah-buah dari pengajaran nabi palsu itu? Memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Itulah buah-buah dari nabi palsu. Baca Pak dalilnya. Jadi jangan cuma ngomong dalil dilupakan gitu loh. Coba Iya, baca dalilnya Pak. begini Bang, jadi itu konteksnya orang yang Iya. menggunakan nama Tuhan, tetapi perbuatannya tidak Menggunakan selaras nama Yesus dengan- Pak, menggunakan nama Yesus. tidak Bukan selaras nama Bang, Tuhan. dan itu ada sekarang di nabi penyesat itu ada Bang. Bisa Ya ini lihat dia orang ini. yang buat Ini nih, mujizat bernubuat jalan demi nama kampung, Yesus. keliling kampung itu Bang. Mengusir setan demi nama Tetapi Yesus. bukan kekristenan Bang. Ini Kristen ini Pak. Ini siapa lagi kalau bukan Kristen ini? Baca. Nah sekarang kalau Anda mengatakan tidak semua Kristen, sekarang saya tanya nih kepada Bapak. Bukan tidak semua Kristen, itu orang di luar Kristen yang Pak, sampai saking tingginya ila level bisa mengusir setan pakai nama Yesus loh. Kalau pendeta biasa ini nggak bisa. Kalau cuma pendeta selevel di Indonesia ini nggak bisa. Ini pendeta yang sudah leper ini apa? Kalibernya sudah luar biasa ini. Sudah bisa bernubuat, sudah bisa mengusir setan, sudah bisa bermukjizat. Pakai nama Yesus lagi. Bayangkan pengikutnya bagaimana tidak terkesima, jatuh cinta kepada pendeta yang sudah level ini. Tapi ternyata Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Bayangkan. di situ Bang Zuma, di situ kan tidak dibilang dia berhasil mengusir, begitu Bang. Ini jelas mengusir setan, bernubuat demi namaku, mengadakan mukjizat. Kalau mengadakan mukjizat berarti mukjizat itu terjadi, Pak. Mengusir Bang setan Zuma. berarti setannya terusir, Pak. Bernubuat Bang berarti Zuma. mereka bernubuat, Pak. Gimana? Bang Zuma, Iya. mujizat Bang Zuma tekankan di situ kan. Yes. Bang Zuma di dalam mungkin Bang Zuma pernah dengar ada namanya hipnoterapi. Itu ada, memang ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Kristen belajar hipnoterapi lalu mengatakan itu urapan Roh Kudus. Itu di dalam kekristenan mengutuk, itu bukan ajaran. Oke, Gitu, sekarang Bang Zuma. begini deh. Berarti yang melakukan hipnoterapi ini bukan Kristen. Oke, sekarang saya mau tanya. Kristen menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapa. Ada dalilnya? Ada Bapa yang memberikan. Mana memberikan dalilnya? kepada- Sembahlah ada anakku, di coba. Yohanes, di Yohanes. Oke, baik. Bentar, saya Yohanes cari. berapa? Oke. Silakan. Saya pakai Alkitab yang buku ya, karena perangkat Ya. saya cuma satu Bang, jadi Silakan, agak silakan. lama. Tunggu ya. Silakan. Oh, sebelumnya Bang, saya mengucapkan selamat merayakan hari rayanya teman-teman Muslim. Iya, makasih, Abang. Makasih. Dalam diskusi kita ini kan, kita saling beradu argumen, tetapi dalam Iya, betul. bingkai negara kesatuan Republik Indonesia haruslah kita Benar toleransi, sekali. begitu ya. Benar sekali, benar. Sepakat. Ini puasa Pak, bukan lebaran. Lebaran bulan depan. Kalau yang Islam KTP langsung lebaran memang. Panggil di follow tuh kon padeninya, jangan lupa ikut pula di bawah 1100. Oh ya, yang di bawah tolong ya 1100 mata memandang. Pak Denny tolong di follow. Nanti open cam, insya Allah dia akan melakukan prosesi syahadat. 1,1 mata memandang, Pak Denny tolong di follow. Betul, di follow ya. Sambil menunggu di follow sampai 1000.
Silakan Bang Ben, Ini, Pak, buktikan kalau Yesus itu Bang Tuhan. Zuma. Silakan. Iya, Bang di Zuma. mana Bapak Yang menghendaki memberikan agar itu Bapa. Di dalam Silakan. Yohanes pasal 10, saya bacakan dari ayatnya yang ke 26 ya Bang. Ya, Bang Zuma. silakan saudara. Ayat ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu termasuk domba-dombaku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk. Koreksi, tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak dapat merebut dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Aku Itu dan Bapa dibaca adalah dari ayat satu. 22 tadi Bang, seharusnya biar paham. Ayat 22, boleh. Tidak lama bisa merebut dari tangan Bapa karena Bapa itu lebih besar dari siapapun. Maka ketika dia berpindah keyakinan, ya mungkin dia selama ini KTP-nya Kristen tapi belum menjadi, dia bukan domba. Begitu Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ada dua hal yang perlu saya pahamkan di sini yang harus saya uraikan kepada saudara. Yang pertama terkait dengan perbincangan Yesus. Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, dengan muridnya. Kristen tidak masuk. Ini orang Yahudi yang mengelilingi kemudian Yesus, bukan orang Kristen. Yang mengelilingi adalah orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Nah, kan aku telah mengatakan kepadamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Tuhanku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Lebih besar dari siapapun. Ini bukti ini. Ini kalau orang sehat ini pasti paham ini. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel, Bapakku yang telah memberikan kepadaku. Sementara yang saya minta, mana dalilnya Bapak berkehendak agar Kristen menyembah Yesus? Itu yang saya minta, Pak. Nggak nyambung. Kan saya tanya, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Saudara saya mengatakan atas kehendak Bapak. Mana kehendak Bapaknya? Agar orang menyembah Yesus mana? Nggak ada dalilnya. Ayat 30 itu Bang Zuma, dilanjutkan ayat ke-30. Oke, nomor Yesus 30. menegaskan lagi, aku dan Bapa Aku dan Bapa adalah Itu satu. membuktikan Tidak ada perintah untuk menyembah Yesus di situ. Tidak ada perintah menyembah Yesus. Aku dan Bapa adalah satu, artinya aku berkata apa yang diperintahkan. Aku melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan. Semua yang aku kerjakan atas perintah Bapa. Jadi begini kan tadi Bang Zuma tanya mana Bapak Bapak mengatakan bahwa
percaya kepada Yesus kan, anak kan? Ya saya buktikan dengan ini ayatnya Bang, gitu. Iya, mana Dan perintahnya? aku dan frasa aku dan Bapa adalah satu. Ini secara implisit sudah membuktikan bahwa ketika di atas dia bilang Bapa lebih besar, tetapi di bawahnya dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Ini membuktikan bahwa dia juga sama besarnya seperti Bapa, begitu. Bagaimana ceritanya aku dan Bapak adalah satu? Aku tidur, Bapak tidur gitu. Aku mati, Bapak mati. Itu juga. Oh, gimana? Aku diludahi. Justru menjelaskan konteks di atas Bang. Yang di Iya, atas itu. maksudnya Bang, ini mohon dibuka Bang. Ini Yesus memerintahkan untuk menyembah Tuhan Allahnya Bang. Sangat jelas ini membantah dari Bang Ben. Ayat yang membantah. Ayat berapa itu Bang? Ayat berapa? Aduh. Sebentar Bang Bet biar Bang Juma aja Bang Bet, biar nanti seolah-olah dikeroyok dia. Biar sama Bang Juma aja. Oke. Betul, Ya, betul. mohon maaf ya Bang Bet ya. Untuk saudaraku sekalian, sesekali saya menyela itu tujuannya supaya tidak rungkat roomnya, karena kalau hostnya diem aja sekarang bisa rungkat. Lanjut lagi Juma. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa di sini? Satu hakikat tak mungkin. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bapak bukan manusia, Yesus manusia. Bapak adalah pemilik kehidupan dan kematian. Yesus mendapatkan kematian. Intinya Yesus manusia, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Jadi satu yang dimaksud di sini apa? Oke, kalau begitu menurut Bang Zuma satu itu apa? Satu di sini adalah satu pengajaran. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua yang aku kerjakan adalah apa yang Bapak perintahkan untuk aku kerjakan. Nah, Yesus ada nggak pernah membantah apa yang diperintahkan Tuhannya kepada dirinya? Tidak pernah. Makanya dikatakan aku dan Bapak adalah satu, artinya apa yang diperintahkan Bapakku itu yang aku kerjakan. Apa yang disuruhkan Tuhanku, Bapakku itu yang aku ucapkan. Makanya Yesus itu dianggap sebagai hamba yang suci. Kenapa dia sebagai hamba yang suci? Karena dia mentaati segala perintah Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripadaku bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas kok di situ. Makanya dia klarifikasi di data 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tersebut tidak bisa dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Allah, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku adalah Allah? Kan tidak. Aku ini penyampai firman, aku punya hak untuk berkata aku ini Allah. Karena Nabi Musa diutus juga Musa mengaku Allah. Malaikat diutus juga malaikat juga mengaku Allah. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tidak ada masalah di situ. Jadi aku dan Bapa adalah satu misi, satu visi. Tuhanku mengatakan, engkau kuutus kepada Bani Israel. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Aku datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian jalan keselamatan kepada Bapa. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jelas kok di situ. Makanya ketika saya meminta data kepada saudara, tolong tunjukkan atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus. Anda mengatakan kehendak Bapa. Padahal Yohanes 10 itu satu perikop, satu bab dari nomor 1 sampai nomor 42 itu sedang berbicara Yesus dengan Bani Israel. Ada nggak Bani Israel menyembah Yesus? Tak ada. Kristen ini aja yang menyembah Yesus. Kenapa? Adalah korban dari pengajaran orang-orang Farisi. Sekali lagi Bang, perdalam lagi Matius 7 itu. Orang Kristen dikatakan begini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Nah, lalu kemudian apa tanda-tanda orang yang dihasilkan dari nabi palsu? Dari buahnya kamu mengenal dia. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripada kalian semua pembuat kejahatan. Ini bukti bahwa buah dari pengajaran nabi palsu diusir oleh Yesus karena indikasinya satu, melakukan satu ibadah tidak berdasarkan kehendak Bapa, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan ini dipenuhi oleh Kristen. Jadi penafsiran Bang Zuma itu sudah kocar-kacir, sudah comot-comot Bang. Loh, jadi kita membaca Alkitab itu terlebih dahulu Yohanes 1 satu itu kitab. sudah pasal 1 saja sudah membuktikan bahwa firman itu adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah. Nah, sehingga kita tidak kesulitan ketika membaca Yohanes secara keseluruhan. Maka aku dan Bapa adalah satu, itu diselaras dengan pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kesalahan-kesalahan orang membaca Alkitab itu ya itu karena cuman comot ini lalu memakai presupposisi yang dia imani selama ini. Contohnya Bang Suma Muslim. Jadi memang tidak akan masuk Bang Suma. Oke, saya menghargai. Nah, sebenarnya begini Bang Suma, penekanan saya cuman itu yang saya mau tekankan itu untuk saudara kita Denny yang mau berpindah alam, ya itu karena dia percaya Yesus, Bang. Makanya dia meninggalkan Kristen. bukan karena kehebatan kibalik lah. Memang kalau dia domba pasti dia Tidak ada domba, Kristen, pasti tidak Pak. ada seorang pun yang bisa Bang. menarik daripada Bang, kekristenan itu Bang. Bang. Begitu. Yang saya mau Domba. sampaikan di situ saja Bang. domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel itu Yesus sebut guguk. Bahkan Yesus sebut serigala. Domba itu Bani Israel. Kristen itu serigala, Bang. Mohon maaf sekali nih. Mohon maaf. Kristen itu adalah serigala, bukan domba. Memang Israel itu domba, tetapi ada domba-domba lain kan di luar kandang itu. Itulah Kristen. Domba. lucu. Bagaimana ceritanya ayam Anda bisa sebut sebagai domba? Nggak bisa, Bang. Domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang digelar domba itu Bani Yakub. Israel sei, artinya Israel itu adalah domba. Saudara Kristen bukan Bani Israel. Saudara, makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada non Israel yang nyamar sebagai Israel. Maksudnya non domba ngaku domba. Itulah serigalanya. Dan satu-satunya agama yang kemudian menyamar sebagai pengikut Bani Israel hanya Kristen. Itu loh. Tidak begitu Bang Zuma. Jadi ada domba-domba lain di luar kandang. Oke, baik. Orang-orang di luar Yahudi Baik. Bang Zuma. Baik, kita Karena lihat dari sampaikan di Oke. seluruh dunia orang percaya tuh mau orang Oke. Jawa, orang mana ada di Oh, semua enggak bangsa. begitu. Itu namanya si Bahkan di barakokok. dalam- di luar Itu namanya si Kristen, barakokok. tentu Itu ada. namanya itu namanya asal Coba dia comot-comot. akan percaya, begitu, Bang. Itu namanya comot-comot, Pak. Gini, Pak. Orang belajar itu kudu pakai otak, bukan doktrin, Pak. Di situ di Yohanes 10 nomor 16 ada kata aule. Aule itu artinya pelantaran atau halaman atau istana atau kandang. Itu aule dalam bahasa Yunani. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan di kandang ini? Maksudnya yang bukan di tanah Yudea, di tanah Galilea ini. Karena memang keturunan Yakub sudah bersebar kemana-mana. Domba yang dimaksud itu Allah Bani Yakub yang ada di Indonesia, Bani Yakub yang ada di Malaysia, Bani Yakub yang ada di Eropa, bukan ente. Maaf. Kenapa? Karena yang mendapatkan gelar hanya Bani Yakub. La haula wala quwata illa billah. Kita buktikan di Yehezkiel 5 nomor 12, Pak. Jelas mengatakan bahwa Bani Yakub, domba-domba Bani Yakub dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Jadi domba di luar kandang, domba di luar Yerusalem, tempat mengajarnya Yesus waktu itu. Karena Yesus belum sempat ke bangsa asing, di mana di situ di tengah-tengah mereka ada keturunan Yakub. Makanya dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Gitu, Bang. Jadi begini Bang Zuma, kalau Silakan. masuk ke ranah itu kita ngomong ayat per ayat, nanti loncat-loncat. Jadi begini, sekilas saya mau bilang begini Bang Zuma, kami orang Kristen, yang Kristen benar-benar Kristen itu
itu harus membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah yang baru lahirnya dogma secara keseluruhan, Bang. Nah, sehingga kita tidak akan kesulitan ketika menemui ayat yang seolah-olah ini berkontradiksi. Tidak begitu. Karena orang sudah membaca secara keseluruhan, total. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana non-Yahudi disebut domba. Dalilnya di mana? Non-Yahudi disebut domba. Ya tadi itu, Bang. Di mana? Di mana? Anda baca Kejadian sampai kitab mimpi mana tunjukkan saya, Bang. Saya nunjukkan bahwa Bani Israel itu hanya disebut domba, itu hanya Bani Israel. Data saya kasih. Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Itu tak kasih data tuh. Nah, sekarang Anda mengatakan ada domba yang bukan Bani Yakub, itu di mana dalilnya? Ada. Yohanes 10 itu kan Yesus mengidentifikasi dirinya kan sebagai gembala yang baik. Domba ini yang saya tanya, Bang. Kalau Yohanes 10 di data nomor 6 masih ada lagi domba. Coba Anda lihat di dalam Matius 10. Matius 10 mengatakan apa di situ? Jelas sekali Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah engkau pergi ke bangsa lain. Jangan selalu bicara konteks. Itu hanya alasan gereja. Saya bisa baku adu pengetahuan Bible dengan Anda itu. Jangan selalu bilang konteks. Saya bisa mengadu keilmuan saya dengan ente, dengan saudara tentang Bible. Tunggu. Ini sekarang begini. Sekarang gini, dengarkan saya dulu, Bang. Melihat ayat itu harus melihat konteksnya juga, Bang. Saya melihat konteks, bahkan saya jangan kau bilang saya comot-comot, hati-hati, jaga mulut. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ke-12 murid loh. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 murid, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Maksudnya jangan ke Roma, jangan ke Vatikan, jangan ke Indonesia, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, ini kata Yesus nih, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pesan Yesus, mereka harus pergi ke domba yang hilang dari umat Israel. Mana ada domba di luar Bani Israel, Bang? Nggak ada. Domba itu Bani Yakub. Maksudnya, kalau domba Bani Yakubnya ada di Papua, pergi di sana. Tapi bukan untuk orang Papua, untuk orang Yahudi. Kalau orang Bani Israelnya ada di Indonesia, pergi ke Indonesia. Cari orang-orang Bani Yakub, silsilah dari Yakub. Bukan non-Yahudi. Makanya Kristen ada di Indonesia, saudaraku. Tidak ada satupun orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia. Camkan itu baik-baik. Pasti orang Barat. Tidak ada orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi Bang Zuma, itu? ini konteksnya, Bang Zuma, konteks Matius 10. Ini Yesus mengutus ke 12 rasul kan? Sedikit Bang Ben, sedikit saya mau sekali. sedikit Bang Ben sedikit. Matius 28 Saya itu mau hanya mengingatkan sampai- yang di bawah untuk tap-tap ya. Untuk tap-tap untuk mendukung Bang Denny supaya bisa segera open cam. Ini baru 500-an. Ayo, ini ada 1.800. Jangan males-malesan. Ini soal agama, ayo didukung. Lanjut. Iya, Matius 28 itu, Bang, hanya sampai data 15. Nomor 16-nya sampai nomor 20-nya itu tidak ada di manuskrip tertua. Oke, ending dari cerita Matius 28 itu hanya ada di data 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang diperintahkan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Bukan cerita tentang beritakan Injil yang tersiar, tapi cerita tentang tentara upahan. Ini adalah data sisipan. Tolong Anda tunjukkan kepada saya. Tapi Anda sudah lari ya. Susah teman-teman. Ya. Susah teman Kristen itu berdialog dengan kita, karena kita ini berdata. Ente semua mau ngajarin kita bahwasanya harus baca satu perikop. Ente belum lahir, kakekmu sudah kuajarin Bible. Masya Allah.
Jadi ini loh ya. 1800 Iya, makasih. Silakan. 1800 mata memandang, mohon izin ya untuk dibantu di follow Bang Deninya biar bisa open cam dan secepatnya biar bisa kita persahadatkan. Mohon izin untuk saudara-saudaraku seiman kita sebagai saksi persahadatan dari Bang Deni ya. Bantu follow-follow ya, bantu follow-follow, semoga berkah Ramadan ini tercurahkan, terlimpahkan kepada kita semua sebagai seorang yang sudah mengimani Islam ini. Amin, Allahumma amin. Tafadhol dilanjut Ustadz Juma. Jadi gini Bang Juma, kayaknya Mana orangnya tadi? Iya, makasih. udah kabur dia. Jadi begini loh, Bang Pendeta Ben ini berupaya untuk meyakinkan Deni bahwa Yesus itu Tuhan. Sepertinya gagal. Menurut Bang Juma ini, kenapa dia gagal membuktikan argumentasinya Bang Juma? Sebentar Bang Andi, sedikit untuk yang membawa Bang Deni yang memperkenalkan saya, silakan naik tadi, minta permintaan supaya bisa ikut menjadi saksi. Kan Bang, minta permintaan Bang. Kalau nggak salah tadi akunnya itu apa sih tadi itu? SJDUS. Ya, nanti dinaikkan Bang Andi kalau ada itu. Lanjut. Ya. Kok double suaraku juga nih? Silakan Bang Juma tuh ditanggapi dulu. Iya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menyamar, kalau kita sudah kuliti kulitnya, mau tidak mau ya harus kabur, nggak bisa tidak. Seorang yang menyamar polisi tapi bukan polisi, begitu keciduk, sekuat apapun argumentasinya, dia tidak akan pernah bisa menjadikan dirinya sebagai seorang polisi. Bang Ben tadi itu seorang pendeta Gurunda. Nah itu dia. Itu dia. Apalagi seorang pendeta. Pendeta itulah yang kemudian melakukan satu, ya apa istilahnya ya, bagaimana memperdaya orang-orang kemudian. Nah Al-Quran kan sudah mengatakan bahwasanya mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Dan juga Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, adalah orang-orang kafir penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi pendeta-pendeta ini ya termasuk kaki tangan daripada si dia itu untuk menyesatkan sesamanya manusia. Nah ketika kemudian ketika kita kemudian kuliti, ya cobalah teman-teman, ada yang badannya bagus nih, badannya bagus, berotot, tinggi, gagah, pakai baret, kemudian seragam lengkap, atributnya kiri kanan lengkap, ada lambang Indonesia, ada lambang Garuda, pangkat sudah bunga, 3 bunga dan seterusnya. Tapi ternyata gadungan, ditangkap dia. Apapun narasi yang dia bentuk, apapun alasannya dia untuk menggunakan itu, sekuat apapun dia kemudian untuk membela diri, mau dia sampai ngamuk sekalipun, bahkan sampai dia meledakkan senpi, pistol, tidak akan merubah dirinya yang tadinya gadungan menjadi aparat yang asli. Tidak akan pernah bisa. Inilah yang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita. Ketika kita katakan bahwa Yesus mengajarkan kalian adalah penghuni neraka, buktinya ini tak akan pernah ada kekuatan yang bisa membantai itu. Hanya ada satu, yaitu kabur. Silakan. Ya, jadi pendeta tadi ini berusaha untuk membuat argumentasi bahwa Yesus itu Tuhan, gagal total. Kalau menurut saya, Deni bukan domba, Deni bukan serigala. Dia adalah manusia yang berakal. Kalau ada Kristen mengatakan dirinya domba, ya silakan saja. Artinya ya akal sehat Anda belum berfungsi Pak Pendeta. Beda dengan Deni, akalnya berfungsi, aja sebentar lagi akan memeluk Islam. Kira-kira gitu. Amin, ya Bang Juma. Ini ngomong terus Pak. 1900 mata memandang, saudaraku seiman Islam ya, mohon untuk dibantu di follow Bang Deninya agar kiranya Bang Deni ini bisa open cam dan bisa secepatnya untuk dipersyahadatkan ya.
Mohon dengan sangat untuk dibantu di follow Bang Denny ya, dan semoga kita yang menjadi saksi ini atas persahabatannya Bang Denny, kita juga terlimpahkan berkah barokah ya, jadi saksi-saksi orang baik, dan insya Allah nantinya kita bisa berkumpul dengan orang baik dan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana banyak pintu barokah berkah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua sebagai orang yang beriman Islam. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan semoga Amin ya rabbal alamin. selalu sehat. Dulu. Bang Mukorobin silahkan naik Bang, minta permintaan Bang, biar bisa kita naikkan Bang. Ini segera akan kita syahadatkan Bang. Oke. Bro Denny masih monitor, Bro Denny. Masih. Halo? Bro Denny. Iya, masih. Ya, Kecil suaranya. coba gedein dikit. Iya, masih. Halo? Ya. Tadi Anda mendengarkan bagaimana pendeta itu berusaha meyakinkan bahwa Yesus itu Tuhan. Anda kalau memeluk Islam, Anda itu tidak mengaku Yesus gitu. Terus Bang Juma tadi memberikan juga edukasi. Pendapat Anda bagaimana antara diskusi singkat tadi Bang Juma dengan pendeta tadi itu? Silakan. Ya, gimana ya? Oke. Maksudnya ya selama ini memang seperti itu ya yang diajarkan di gereja. Dari penjelasan tadi Bang Ben itu, cuma saya juga mengakui ya memang nganu ya, mungkin lebih tahu ya, mungkin lebih menguasai gimana yang sebenarnya, kebenarannya itu. Lalu Volume HP-nya yang di sebelah itu Bang, untuk ditekan biar bisa agak udah. keras Bang Denny. Udah Volume maksimal. HP-nya Bang. Sudah. Atau Bang Denny ini pakai headset ya? Iya, pakai aja. Oh, pakai headset. Coba headsetnya dicopot dulu Bang. Oh iya. Oke. Jangan takut Bang dengan orang yang di rumah, karena ini adalah suatu hidayah yang Allah turunkan kepada Bang Denny. Jangan pernah takut Bang. Aku dulu juga seperti itu Bang Denny, tapi karena Allah, nawaitunya karena Allah, insya Allah Bang Denny nanti akan dimudahkan dan diangkat derajat kehidupan Bang Denny setelah memeluk agama Islam ini. Seperti saya dulu Bang Denny ya, alhamdulillah semenjak bermualaf Allah buka banyak pintu barokah, dan alhamdulillah kehidupan saya lebih baik, derajat diangkat oleh Allah. Mungkin Bang Denny coba bisa ini ngomong agak panjang. Halo, ya. Halo Bang Denny. Ya, halo. Malah makin kecil Bang Denny. Ini saya pakai headset atau enggak? Atau Ini pakai headset enggak Bang Denny? pakai? Coba dicopot Bang. Gak usah pakai headset tadi, lepas saja, headsetnya lepas saja, langsung ngomong ke HP aja. Biasa lebih kuat. Iya, kurang 80-an ya Bang Denny, insya Allah sudah bisa open cam. Saudaraku seiman 1900 ini ya, mata memandang ya. Masa di sini kita sebagai saudara seiman tidak mau membantu Bang Denny untuk open cam ya, untuk memfollow beliaunya. Ini akan dipersadakan oleh Gurunda Bang Yuma sama Ustadz Sugi Kristologi ya. Ayo langsung. Account lagi, 50 follower Ya, lagi. 50 lagi yuk cepet kawan-kawan. Ini ada 1900, masuk 50 aja berat. Ayo. Sedikit lagi ya Bang Denny, insya Allah bisa bersahadat dan bisa menampakkan dirinya. Kita support ya Bang Denny biar bisa open cam.
Sambil ngobrol mungkin Bang Denny apa kira-kira Oh, udah. yang buat- Sudah cukup. Bang Denny turun dulu, nanti naik lagi. Begitu caranya. Kalau enggak bisa. Turun dulu sebentar karena sudah Turun dulu 2 bentar, minggu Bang. lebih yang nonton. Ya, turun nanti naik lagi, minta Bang. naik lagi Bang ya. Keluar dulu ya. Iya, Alhamdulillah. keluar dulu. Keluar dari TikTok, aplikasi TikTok, baru masuk lagi. itu Pak apanya belum naik-naik juga Ustaz Sugi. Temen Udah Sambil ada ini. sambil menunggu kan ini tadi belum matang nih kesimpulannya Bang Juma sama pendeta Ben tadi menghalangi Denny bersyahadat nih. Disimpulkan dulu Bang Juma tadi. Pendeta itu seperti apa? Pendeta Ben. Disimpulkan dulu sambil menunggu Denny. Duh, capek deh. Tolong di mute dulu. Udah. Ini beliau ini yang bawa Bang Andi, Iya, iya. yang memperkenalkan. Sambil menunggu Bro Denny naik lagi. Pendeta tadi itu berusaha meyakinkan kepada Denny bahwa Yesus itu Tuhan dengan berbagai argumentasi dan data yang dia bawa. Tapi ditabok dengan data yang valid juga oleh Bang Juma. Nah, saya rasa Denny tidak goyang lah imannya. Kan gitu. Karena sepertinya Bapak itu juga belum baca Bible dengan benar itu Bang Andi. Belum mengerti. Mungkin hanya baca Bible LAI juga mungkin belum tamat dia itu. Hanya menyuruh kita untuk membaca lengkap padahal dia sendiri juga belum membaca itu. Makanya tadi penyampaiannya kan ngawur dia. Ya intinya di sebelah jangan kepanasan lah. Biasa-biasa aja lah. Bang Joma masih monitor? Ke-mute? Bang Denny naik lagi, Bang Denny. Ayo, Bang Denny naik lagi. Kita Belum ada di support. daftar Bang. Ya udah itu. Udah naik. Belum kelihatan. Belum ada Udah di daftar. Oh, Ya udah nih kayaknya. Tunggu, lihat. Belum ada. dia ini termasuk baru menggunakan TikTok Bang Andi. Jadi agak kebingungan mungkin. Ya kan ada nomornya. Iya, biar saya kirim link aja ya. Ya, kirim link aja. Bentar ya. Kalau dikirim link itu begitu diklik langsung anu ya. Langsung masuk. Langsung masuk ya. Langsung. Barangkali di telepon atau apa namanya lewat. Mau dikirim link Bang. Saya kirim link. Pelan-pelan Bang Andi. Enak gua sama pendeta itu Pak Imanes. Gagal dia membuktikan Yesus itu Tuhan. Udah ngopi belum Hancur nih? perpuluhan Bang Andi. Mana nih Bang Denny ini? Udah ada tuh. Sudah Pak Ustadz katanya. Mana ya? Tapi belum minta kali. Minta permintaan Bang. Belum ada. Diklik multi guysnya itu Bang. Ini saya kalau nyari ya susah nih, sekian banyak gimana cara nyarinya. Minta permintaan Bang, itu diklik gambar orang itu Bang. Ada gambar orang dua itu diklik itu. Nah Ya, itu ini dia. udah. Udah. Ada. Udah. Iya. Gedein dulu ya, aku yang gedein. Ya. Coba dipandu buka open cam. Coba dipandu gimana? Enggak kayaknya dari host Bang Andi, dari host. Oke, Ya, ini izin saya host dulu. ya. Saya suruh buka itu. Diterima itu Bang. Diterima tuh. Ya, Malah jangan, jeda. jangan kejeda Bang. Jangan jeda, balik lagi ke TikTok Bang. Itu kejeda itu kalau ke Keluar, Nah, dia keluar TikTok loh tuh. Nah, coba diterima itu.
Halo Bang Dani. Ya, halo. Ah, coba Itu ada diterima itu. tulisan nyalakan di situ. Ah, Sebentar Pak De. Di situ ada tulisan nyalakan. Sama Bang Denny diklik aja nyalakan di situ. Yang nyalakan. Coba klik nyalakan. iya. Iya. Soalnya dipandunya sama Pak De Sugi. Kalau nggak klik yang di bawah ada multigas. Di situ ada multigas diklik, ada tulisan ubah paling atas. Paling atas ada tulisan ubah, diklik ubahnya. Setelah diklik ubahnya, kamera di atas ada silang, dihilangkan, terus disimpan. Coba. Bisa? Oh, saya belum ketemu tulisan ubah di mana ya? Kameranya Ada diklik dulu Bang. multigas. Merah diklik. Sama Pade diarahkan bisa. Di situ ada tulisan nyalakan. Klik Iya. nyalakan, Ini sudah saya langsung apakan. kamera terbuka. Gambar kameranya diklik Bang Denny, diklik lagi Bang Denny. Bisa. Di deretan baris paling bawah itu ini ada gambar kamera dipencet. Sebelah mic. Ada yang nggak ada loh. Ada yang nggak ada. Kalau enggak dipencet profilnya dipencet, klik. Profilnya itu nanti ada ini Bang. Ada gambar kamera. Bisa Bang? Beliau ini nggak pernah main TikTok, jadi susah. Gimana Bang? Bisa? Belum, saya belum ketemu. Ini nggak ada pemberitahuan apa-apa dari saya. Ada, cuma saya nggak ketemu Enggak, itu coba. Tuh, ini bisa. Ini apa sih namanya? Ubah. Di situ. Ya, di sini ada tulisan ubah. Gambar multigas, ubah. Ubah klik. Setelah ubah klik, ini ya nih, kameranya dihilangkan. Nah, ini Dewa hilangkan juga bisa tuh, dihilangkan sama Dewa tuh. Bisa, Bang? Bang Denny? Ya, sebentar. Muncul itu di paling pojok atas kiri, Bang. Ada tanda kamera di garis dipencet. Sebentar Dewa yang arahkan lah, biarin. Multigas, ada nggak tulisan multigas di situ, Bang? Di bawah, paling bawah. Multigas ada. Nah, klik multigas. Klik multigas, udah? Sebentar. Sudah? Gambar orang itu loh Bang, multigas. Ya, sudah. Yang gambar orang dua itu loh. Ya, sudah. Ada tulisan ubah nggak di situ? Ada tulisan ubah. Nggak ada. Tuh. Paling atas. Ah, kok aneh ya? Nggak ada. Padahal ini aturan sudah Waduh. bisa buka kamera Masa sih? nih. Oh, ini sudah ini. Itu Ah. TikToknya apa Dek? Iya. Di tempatku juga nggak ada kamera ini. Gimana udah Bang? Udah ketemu? Iya, kalau nggak ada kamera, multigasnya diklik. Ya, dari multigasnya. Diklik multigasnya. Harus dari host. Pak Dek, Nah, di atas ada tulisan ubah. Klik tulisan ubah. sebentar Pak. Mas, sebentar, Setelah Pak. itu gambar kamera. Sebentar Pak. Pak Dek, kameraku diaktifin Pak Dek. Coba. Bentar ya. Jangan orangnya tuaan, HP-nya Udah. ketuaan, Bang. Gimana? Udah, itu bisa. Itu gimana caranya tadi Bang Imanes? Minta tadi punyanya Denny disuruh dinyalain. Nah, itu Bang Denny, coba Bang Denny. Nanti ada nyalakan. Coba nyalakan Bang Denny, dah. Terima, nyalakan gitu. Nah, Masya Allah. Ganteng ternyata. Kan? Alhamdulillah. Iya. Coba wajahnya agak anu sedikit Bang, tenang sedikit kameranya Bang. Cari tempat duduk santai, Bang. Cari tempat duduk santai Tripod ya. supaya bisa enak dia. Dan ini keturunan ya Bang Denny ya. Iya betul.
keturunan dari emaknya. Ya, Bang Zuma. Jangan terlalu banyak gerak dulu Bang, santai ya. Stop dulu. Bang Juma mana Bang Juma? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akhi dipercepat aja. Iya, baik. Ini teman kita Bang Denny dari sekte mana sebelumnya? Dari Kristen apa Bang? Bang Denny. Masih ke mute? Dibuka mute-nya Bang. Coba. Udah saya pandu tuh. Dibuka mute-nya. Terima. Oke. Itu tadi ditanya Bang dari Kristen apa tadinya gitu. Dari Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Iya, kita langsung syahadat ya Bang ya. Oh ya. Tadi kan udah cukup tanya jawab dengan teman-teman kita yang lain ya. Iya. Oke. Bentar. Tangannya ke atas satu, Bang Denny. Begini. Iya, satu sebelah kanan. Iya. Ya, sebelah kanan nggak apa-apa. Sebelah kanan. Satu ke atas. Saya pakai Melihatkan. Gak usah tinggi-tinggi lah Bang. Ini siapa yang turun tadi ya? Bad travel turun. Jo. Yang turun Bat. Oke. Baik, Abang dan juga ya, dilanjut. Ya, kita langsung proses syahadat. Tangan di atas, ikuti saya Bang Denny. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Takbir. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salli ala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi Selamat datang, saudara Denny saudaraku. sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Jadi kami mengucapkan selamat datang. Anda terlahir kembali menjadi bayi tanpa dosa. Kemudian ya, dosa-dosa yang kemarin sudah dihapuskan oleh Allah. Amal-amal kebaikannya kemudian tetap dicatatkan oleh Allah sebagai satu tindakan sebagai hamba yang melaksanakan kebaikan di atas muka bumi. Dikarenakan karena saudara kemarin itu adalah Kristen, menyembah Yesus, kami di sini ingin mempersaksikan kemudian di depan 1.000-2.000 orang ya, kurang lebih, untuk menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan. Bisa ya? Ya. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat diambil alih untuk didoakan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku sekalian, Masya Allah, tidak menyangka kalau di kedua Ramadan ini ternyata ada seorang hamba Allah yang mendapat hidayah, terketuk hatinya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat supaya imannya kekal di dalam hati dan juga iman-iman kita juga kekal di dalam hati. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah memantapkan hati kita di dalam iman Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nasati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah atas keselamatan agama kami ya Allah, kesehatan badan kami ya Allah, tambahkanlah pengetahuan kepada kami ya Allah, berkahilah rezeki kepada kami ya Allah. Ya Allah, tobatkanlah kami sebelum wafat kami ya Allah, rahmatilah kami ketika kami wafat ya Allah ya Rabb, mendapat ampunan ketika kami sudah meninggal ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya Rabb, terutama nikmat iman di dalam Islam ya Allah, nikmat yang tiada tara ya Allah, melebihi nikmat apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah, jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah, matikanlah kami semuanya dalam keadaan beriman kepadamu, beriman kepada Rasulmu ya Allah ya Rabb. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah ya yang mengampuni segala dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa istri kami, dan dosa saudara-saudariku muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah zat yang memberi rezeki, lapangkanlah rezeki kami, limpahkanlah rezeki yang halal kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan berdakwah ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami asbab turunnya azab-Mu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya. Masya Bulan Allah. puasa penuh berkah, Masya Allah. Ini Pak Denny di rumahnya ada keluarganya Pak. Boleh ditanya nggak, Bang Benny udah disunat belum? Itu. Udah, Masya Allah. Ya diajarin lah gimana bisa harus kena wajib berpuasa nih. Silakan. Harus kena wajib. Gimana? Malam ini sahur bang, besok puasa.
karena kewajiban sudah menimpa Anda. Oh iya. Iya, jadi begini Bang Denny ya, setelah Bang Dhani dengan ikhlas tanpa ada paksaan siapapun, Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya Anda sudah diwajibkan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang ada di Islam. Islam itu tidak ada paksaan untuk orang di luar Islam, untuk memasuki agama Islam, gak ada paksaan. Tetapi ketika orang itu sudah masuk Islam, maka wajib hukumnya, tidak ada toleransi, harus menjalankan segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, awal yang harus Anda lakukan, Anda mandi wajib, mandi besar. Niatnya kalau belum bisa gampang, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Mandi seluruh tubuh, diawali dari kanan dulu, disiram dari kanan, jari-jari kaki dibasahi, disirami air, ya baru mandi seluruh tubuh. Nah setelah itu nanti waktunya sahur, Anda sahur, besok puasa semampunya. Tidak dipaksakan, semampunya dulu karena Anda baru saja mungkin nggak pernah puasa, syukur-syukur kuat sehari. Nggak apa-apa ya Bang Dewa ya, karena kan masih baru ya, tidak harus dipaksakan sehari penuh kan? Berlatih. Iya, istilahnya latihan Kalau dulu. bisa sih, kalau bisa sehari penuh. Kalau bisa, tetapi kalau tidak bisa, misalnya besok mampunya setengah hari, nggak apa-apa. Tetapi di luar bulan Ramadan, nanti kalau sudah kuat berpuasa, ya kan, di luar bulan Ramadan dibayar. Yang misalnya bulan Ramadan kemarin saya kok puasa setengah harinya 4 kali misalnya. Nanti setelah bulan Ramadan dibayar 4 kali penuh. Ya Bang ya, karena puasa bulan Ramadan itu cuma setengah, itu nggak dapat, nggak dihitung sehari, harus full sehari. Misalnya besok mampu setengah hari, besoknya ditingkatkan lagi sampai jam 2 misalnya kan, besoknya lagi jam 3, besoknya lagi jam 4, besoknya lagi penuh. Nah yang masih latihan ini, taraf latihan ini, misalnya 4 hari, ya maka dibayar di bulan sesudahnya. Tetapi kalau Anda sudah lama Islam, nggak boleh Anda puasa setengah hari, nggak boleh. Tetapi karena baru mualaf, maka pelan-pelan. Ibaratnya ayam yang baru lahir, tidak boleh kita kasih jagung utuh, mati keloloten nanti. Kasih yang lembut-lembut dulu, kasih yang dihaluskan dulu jagungnya, seperti itu Bang ya. Iya. Semoga besok kuat menjalankan ibadah puasa sehari penuh. Masya Allah, keren Bang. Karena nikmatnya puasa itu ketika kita itu berbuka Bang, minum air putih aja nikmatnya Masya Allah. Kalau Anda sudah merasakan bagaimana nikmatnya berbuka puasa, di siang hari Anda dikasih uang 1 juta untuk membatalkan puasa, Anda tidak akan mau. Ya, monggo yang lainnya dilanjut. Kasih doa sahur Pak De, doa untuk makan sahur. Kasih. Iya, doa untuk makan sahur. Nawaitu sumagodin an adai fardisari Ramadana hadi sanati fardulillahi ta'ala. Tapi kalau belum bisa, cukup aku niat berpuasa bulan Ramadan karena Allah. Sudah. Bisa ya? Aku niat Berpuasa. Aku niat Berpuasa. bulan Ramadan Bulan Ramadan. karena Allah. Iya. Nah, gampang-gampang aja dulu, nggak usah dikasih yang susah-susah. Tadi mandi wajib sudah tahu apa niatnya? Aku niat Aku niat mandi besar, karena Allah. mandi besar Mandi besar untuk menghilangkan untuk menghilangkan hadas besar hadat besar karena Allah. karena Allah. Nah, begitu aja Bang. Iya. Monggo yang lain, ini ada Bang Riko, apa Bang Riko mau? Tanya dulu Pak De. Tanya Iya, dulu Bang silakan. Denny, Bang Denny posisi di mana kalau boleh tahu? Ini saya di Surabaya. Surabaya. Ya di kos saya. Ya wes. Kalau di Jakarta enak bukber nih kita nih bersama nih besok nih. Saya di Surabaya. Oke, makasih. Api Jawa Timur, siapa tahu dekat Surabayanya di mana?
Oh, di dekatnya UNER Dharma Wangsa ya. UNER Dharma Wangsa. Siapa yang dekat dengan Bang Denny? Jawa Timur, ayo api Jawa Timur, mana suaramu? Nanti tak gabungin ke API Jawa Timur Pak De, insya Allah secepatnya. Untuk muda mungkin besok sambil belajar Bang Denny bisa berdiam di masjid atau musola terdekat sambil belajar tentang Islam, sambil belajar menahan puasanya gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti sambil belajar dia kan lewat waktu sambil sholat, nanti belajar sholat gitu ya. Jadi waktu Besok kerja pun nggak, Bang? terlewati, puasa bisa Kerja. kuat gitu. Besok kerja nggak? Kerja, besok kerja. Oh bisa kerja. Ya. Jadi Ya, sambil- disempatkan waktu. Bro Denny, Ya, apa yang Anda rasakan sekarang? ya. Saya senang, tenang, lega. Masya Allah. Di antara keluarga yang ada Pak Bro Denny siapa aja yang memeluk Islam? Baru Anda kah atau sudah ada yang lain? Baru saya aja. Ya, Oh, nggak dengar. baru saya aja. Oh baru. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sebentar ya, ini Bang Kian Santang minta didoakan untuk uminya, untuk orang tuanya, karena dalam ujian Allah ya, sakit. Untuk 1.900 orang yang ada di bawah, mari kita doakan uminya Bang Satria atau Bang Kian Santang, semoga Allah cabut penyakit sedia kala. Ibu Bah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bang Andi lanjut. Bro Denny punya kesempatan sekarang mendoakan keluarga tercinta kembali ke Islam. Bisa dalam hati, bisa diucapkan. Karena sekarang ini Anda ini kan baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda itu seperti bayi baru lahir, nggak punya dosa. Amal kebaikan Anda tetap ada. Ya, doa orang yang baru mualaf itu insya Allah diijabah. Silakan berdoa agar keluarga Anda mengikuti Anda. Monggo. ya. Saya berdoa buat keluarga, semoga keluarga juga menemukan kebenaran yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semuanya selamat di akhirat itu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi Bang Denny ini sudah berapa lama sebenarnya mempelajari Islam? Saya belum pernah. Belum pernah saya. Belum pernah belajar Islam? Iya, belum pernah saya. Tapi kok tertarik Islam? Ya, karena mungkin ya dulu saya punya teman-teman yang mungkin mereka ibadah taat waktu itu ya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi memang kadang orang mendapatkan hidayah itu beda-beda Bang. Ada yang dapat hidayah dari sebuah ejaan misalnya. Ada namanya sahabat saya Bang Bonar Marasi yang selama ini udah lama kita nggak berhubungan, entah kemana beliau. Beliau itu pas nyuci motor diejek sama kawannya. Hei Bonar, kamu enak punya Tuhan 3, mati 1 tinggal 2. Nah, gara-gara itu aja, punya Tuhan 3, mati 1 tinggal 2. Tersinggung dia, akhirnya dipelajarilah Bible itu. Nah, setelah dia baca Bible ternyata Tuhannya 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, dari situ alhamdulillah dapat hidayah. Ada lagi yang dapat hidayah dari orang kentut. Nah, ini lucu lagi nih. Siapa dia? Bang Ganep ya, Bang Ganep. Nah, itu gara-gara di gereja ada orang kentut. Tapi tetap aja ibadah. Beda di Islam.
Di Islam kalau kita beribadah kentut batal wudhu. Nah dari sinilah dia itu dapat hidayah, dari kentut bisa dapat hidayah. Bayangkan. Nah ini Anda dapat hidayah dari apa? Dari melihat bagaimana kehidupan orang Islam yang begitu taat terhadap perintah Tuhan. Bukan begitu Bang Denny ya? Iya. Masya Allah, Allah Akbar. Bang Monggo, Denny, Bang. Bang Denny, siapa yang paling berkesan teman Anda itu sering Anda diskusi? Siapa namanya? Itu dulu namanya Mas Teguh ya, orang Semarang. Siapa? Mas Teguh, namanya Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Oh, ya udah, kalau sekarang apa yang Anda ingin ucapkan kepada Pak Teguh? Silakan. Iya, terima kasih buat teladannya, buat ketaatannya beribadah. Itu aja. Mudah-mudahan Pak Teguh mendengarkan kita ini ya. Iya. Ya, itu aja sih, Bro Denny. Salut buat Anda. Ada gak nih Pak Teguhnya di bawah nih kalau nyimak? Tapi Pak Denny ya, terkadang kalau kita lihat dari oknum, ya bagus juga gitu kan, melihat oknumnya ternyata benar gitu oknumnya. Andaikan ya mau masuk Islam hanya karena melihat oknum, tapi saya jamin tidak akan ada orang yang masuk Islam. Karena kita tahu yang namanya oknum itu bisa melakukan apa saja gitu. Tetapi banyak orang yang menjadi mualaf itu karena dia membaca Bible. Bukan mengkaji Al-Quran, tapi mereka membaca Bible. Karena manusia itu seperti buku. Sama halnya seperti buku. Ada yang menipu dengan covernya, ada juga yang mengejutkan ketika melihat isinya. Nah sementara orang-orang Kristen itu ketika berdiskusi mereka tidak melihat isinya. Mereka hanya tahu pengajaran dari bapak-bapak gereja gitu. Pengajaran seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang Pak Denny sudah bersyahadat. Semua orang menunggu kesalahan kecuali Allah. Allah selalu sabar menunggu taubat kita. Kapan kita mau bertobat kepada Allah? Ayo Pak Denny sini. Sujud kepadaku. Ayo Pak Denny. Ini Pak Denny sudah meraih hidayah itu. Alhamdulillah. Dan luar biasanya di hari bulan puasa pertama lagi kan, jatuh pada hari Selasa. Ada hadis ya yang mengatakan barang siapa yang bersahadat atau berbuat baik di hari Selasa, insya Allah besok hari Rabu. Wah ini sahih nih Pak Denny. Besok hari Rabu, nggak mungkin hari Kamis. Ini sahih banget ini. Sama selalu ya Pak Denny ya, dalam menjalankan Islam. Iya. Bercanda aja Pak Denny ya. Dan Dewa selalu mengatakan kepada Ikhwan Pila, baik kepada mualaf ataupun kepada yang bukan mualaf, ingat yang namanya 4T. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib kita, ya kan? Tatap masa depan kita yang lebih indah. Titip doa pada siapa saja yang dekat pada kita agar Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita. Dan yang paling pokok adalah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Tutup, titip, tatap, tetap. Ya. Oke. Pak Denny ya. Semoga Pak Denny istiqomah selalu dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kalau misalkan toh ada hal yang ingin ditanyakan, silakan Pak Denny DM saja ke Dewa ya. Misalkan mau menanyakan soal apa, insya Allah walaupun Dewa ini miskin ilmu Al-Quran, fakir sama yang namanya ilmu hadis, insya Allah sebisa Dewa ya. Dewa ini sudah mau fakir, miskin pula, fakir miskin Dewa ini. Tetapi insya Allah kalau Dewa tahu jawabannya, Dewa akan menjawab itu semua. Ya, Pak Denny ya. Dan yang perlu Pak Denny di sini tahu, ketika yang namanya seorang mualaf itu Dewa di sini bukan nakutin Pak Denny, bukan, tetapi Pak Denny sudah pasti nanti akan dihajar. Itu sudah pasti. Pak Denny persiapan mental dari sekarang ya, Pak Denny ya. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah belajar menjadi kuat.